Nah, sekarang bagaimanakah pembentukan bayangan pada cermin cembung? Nah, jadi jika ini sebuah cermin cembung, oke, kita tahu ini adalah bagian depan, oke, itu artinya benda diletakkan di daerah sini. Kemudian ini adalah bagian belakang cermin, oke. Nah, kita lihat. Jadi ini bagian depan. Oke, pertama kita gambarkan dulu 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Oke, yang pertama, oke, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan, oke, seakan-akan berasal dari titik fokus, oke, dipantulkan kemari. Oke, kemudian sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang menuju titik fokus, oke, sinar datang menuju titik fokus. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, oke, menuju titik fokus, maka sinar itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, jadi ini adalah sinar istimewa yang pertama, ini adalah sinar istimewa yang kedua. Oke, dan yang ketiga adalah sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin. Oke, ini menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan dari titik pusat kelengkungan cermin itu. Oke, jadi dipantulkan kembali. Jadi ini adalah 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, coba kita gambarkan pembentukan bayangannya. Nah, jadi ini kita gambarkan, kita perpanjang sumbu utamanya. Oke. Nah, berhubung ini adalah cermin cembung, maka ruang satunya itu di sini. Oke. Ruang 2 di sini. Ruang 3 di sini. Dan ruang 4 di sini. Kita lihat. Ruang 1, ruang 2, ruang 3 pada cermin cembung itu adalah di belakang cermin. Dan yang di depan cermin itu adalah ruang 4. Jadi kita bisa tahu bahwa pada cermin cembung, benda itu akan selalu berada di ruang 4. Oke, jadi coba kita gambarkan jika ada sebuah benda. Oke, ada sebuah benda di sini. Kemudian kita gambarkan bagaimanakah pembentukan bayangannya. Oke, kita gunakan sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus. Oke, sinar datang menuju titik fokus. Ini menuju titik fokusnya. Maka sinar itu akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, kita lihat kalau kita perpanjang sinar pantul ini, oke, dan saya juga perpanjang sinar pantul ini, maka mereka tidak akan ketemu. Jadi kita perpanjang ke belakang cermin sinar pantul ini, oke. Jadi ini adalah hasil perpanjangan sinar pantul yang pertama. Kemudian sinar pantul yang kedua, oke, ini adalah sinar pantul yang kedua. Kita perpanjang ke belakang, oke, sehingga ketemu di titik ini, oke. Perpotongannya ketemu di titik ini. Jadi ini adalah bayangan terbentuk, oke. Nah, berhubung bayangan ini terbentuk di belakang cermin, maka ini adalah bayangan maya dan kita gambarkan garis putus. Oke, ini adalah bayangannya. Oke, coba kita tuliskan sifat bayangan. Oke, sifat bayangan itu adalah yang pertama maya. Oke, yang kedua tegak. Oke, yang ketiga itu diperkecil. Oke, diperkecil. Yang keempat itu adalah di ruang 1. Oke, kita tahu bahwa ruang benda tambah ruang bayangan
itu adalah sama dengan 5. Oke, ruang benda. Berhubung bagian depan cermin cembung itu selalu ruang 4. Jadi benda selalu berada di ruang 4. Jadi otomatis supaya sama dengan 5, maka ruang bayangan selalu berada di ruang 1. Artinya, berhubung karena benda selalu berada di ruang 4, maka bayangan akan selalu berada di ruang 1. Maka sifat bayangan pada cermin cembung, selalu, sifat bayangannya selalu maya, tegak, diperkecil, dan di ruang 1. Kalian bisa coba gambarkan di kertas. Jika benda diletakkan di sini, kita coba tes ya. Benda diletakkan di sini, maka bayangan terbentuk pastilah juga akan berada di ruang 1 dan sifatnya adalah maya, tegak, diperkecil. Dan satu lagi kalian coba gambarkan agak jauh dari cermin, jika perlu diperbesar misalnya. Kalian coba gambarkan pemantulannya. Pastilah juga akan terbentuk bayangan di ruang 1. Dengan sifat bayangan maya, tegak, diperkecil, dan di ruang 1.